Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN, perkenalkan saya Yusyugiani. Saya adalah guru di SMA PES Matahari Bandung, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswi PPG Dajab tahun 2023 angkatan 3 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dengan nomor peserta PPG 2019 0047 0133, NIM PPG 2316459. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN di SMA PES Matahari Bandung. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 IPS dengan materi pokok keseimbangan dan struktur pasar. Submateri permintaan dan penawaran. Berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua. Insyaallah hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran. Ya, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita berdoa dulu agar lebih terdekat ilmunya dan tetap bersemangat. Begitu kita pimpin oleh tugas. Silakan ya. Ala Nabi wa alaihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah Allahumma ja'alni fi qalbi nuran mudassaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah ya alamin. Ini hadir semua ya, kecuali siapa ini? Kecuali Reza ya, Reza tidak hadir. Nila ada, Kagak ada, semuanya ada kecuali Reza. Kenapa Reza? Sakit ya. Kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan segera bergabung kembali dengan kita ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran ya. Tentu hari ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari permintaan dan penawaran ya. Insya Allah hari ini kita akan bermain game, kita akan berdiskusi tentang hal-hal permintaan dan penawaran. Gimana? Semangat? Oke, baiklah. Sebelumnya kita back ke belakang ya. Materi sebelumnya ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Materi sebelumnya ada ingat tentang apa ya? Tentang pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi ada berapa? Ada 4, yaitu konsumen, lalu produsen, distributor ya. Ada juga kaitannya dengan pemerintah, juga ya, masyarakat luar negeri. Nah itu ya. Nah pelaku itulah yang nanti berhubungan dengan materi ini ya. Karena konsumen berkaitan dengan permintaan ya. Kalau produsen tentang apa? Penawaran. Melakukan apa produsen? Menawarkan atau membuat barang dulu lalu menawarkannya ya. Jadi semuanya saling berhubungan, saling berkaitan ya. Oke, itu materi yang sebelumnya, jadi ada hubungannya. Nah kita belajar tentang ini banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya misalnya kalau kita sebagai konsumen berarti melakukan permintaan, kita akan bersifat ini ya, bersifat adil atau sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi nanti kita akan belajar melakukan pembelian itu atau permintaan itu jika apa.
Gitu. Terus kalau yang kedua manfaatnya, kalau sebagai produsen kita akan tahu berapa sih yang harus dijual, jumlahnya berapa, harganya berapa, gitu kan. Jadi estimasinya nggak begitu jauh, gitu kan. Gitu. Jadi kita akan bijak dalam melakukan permintaan ataupun penawaran. Dia ada banyak sekali manfaatnya, ya. Nah, hari ini tujuannya belajar, jadi melalui kegiatan dengan model problem based learning itu kalian akan menganalisis atau ada hubungan keterkaitan antara hukum permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan perekonomian secara nasional, lalu nanti akan dipresentasikan, ya, dipresentasikan di kelompok sehingga tercapai tujuan kita. Terus indikator hari ini terdiri dari 5 hal, gitu ya. Yang pertama, kita akan menentukan pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang berikutnya yaitu hukum. Bagaimana hukum permintaan dan penawaran, ya. Lalu ada jenis permintaan dan penawaran. Dan terakhir, keterampilan kita hari ini yaitu bisa membuat kurva permintaan dan penawaran. Ya, itu gambarnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita main game dulu. Tenang aja, nilainya tidak mempengaruhi rapor ya. Ini pengen tahu apakah kalian sudah pernah melihat atau mendengar kata-kata ini. Ya. Ya, siapa yang sudah masuk? Kita lihat. Jadi ada 5 pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Lihat dulu ya. Sudah ini 1 atau 7. Ada masuk semua ya? Ya. Oke. Nah, coba. Ya, materi tentang permintaan dan penawaran. Siapakah yang pertama? Ya, jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Waktu dan ini disebut apakah penawaran, permintaan, hukum penawaran, atau hukum permintaan. Oke? Ya, wah banyak yang menjawab benar. Oke, kita lihat apakah hasilnya dipegang oleh siapa. Oke, tepuk tangan buat Aina. Lalu ada Zainab. Siapa yang terakhir? Oke. Ya. Alhamdulillah. Ya, keren ya. Wih, makasih semuanya. Ya, tadi terlihat ya. Jadi ada yang sudah mengerti, ada yang masih teman-teman gitu ya, masih belum jelas. Maka hari ini kita akan membahas lebih dalam, ya, lebih dalam tentang permintaan dan penawaran ini, ya. Jadi indikatornya tadi sudah disebutkan, kita akan membahas tentang pengertiannya, lalu ada faktor-faktor permintaan penawaran, hukum permintaan penawaran, juga apa lagi tadi? Tentang yang membuat kurva. Dan jangan lupa nih, serius ya, kenapa? Karena ada penilaian. Tadi penilaian formatif, nanti pada saat diskusi juga ada penilaian, dan terakhir adalah penilaian kognitif melalui learning. Ya, oke, baiklah. Kalau gitu kita langsung belajar hari ini. Tolong perhatikan PowerPoint berikut, ya. Kita simak dulu sebentar materinya tentang permintaan dan penawaran. Ya, jadi tujuan hari ini yaitu setelah melaksanakan pembelajaran dengan model PBL atau pembelajaran based learning, diharapkan kalian mampu menganalisis pengaruh hukum permintaan dan penawaran terhadap perekonomian serta mampu menyajikan hasil diskusinya dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan cara bergotong royong dan bernalar
Ya. Oke. Nah, oke. Ini gambar apa? Saksi jual beli. Siapa yang jual beli? Apa anak gambar apa itu? Pasar transaksi jual beli. Lagi ada di pasar melakukan transaksi jual beli. Nah, terus itu ibu-ibu yang pakai daster di rumah apa ya? Membeli. Kaitannya dengan judul apa, permintaan atau penawaran? Permintaan barang. Kenapa dia minta barang? Dia beli. Karena kebutuhan memasak ya, memasak. Sementara si emangnya itu adalah sebagai penjual atau penawar, ya penawar. Nah, jadi siapa pelaku di samping? Ada tadi pelaku, ada konsumen, lalu ada ya produsen. Apa yang mereka lakukan? Melakukan jual beli, atau dalam bahasa kita ini adanya apa judulnya? Adanya permintaan dan penawaran. Ya, ini kan sehari-hari ya. Nggak luput lah kalian pergi ke kantin, ya, membeli buku apapun. Ya, kita lihat apa sih pengertian permintaan, yaitu keseluruhan jumlah barang dan jasa yang bersedia diminta. Minta nih, butuh pada tingkat harga, waktu dan tempat tertentu. Sementara penawaran adalah kuantitas barang yang disediakan oleh penjual, ya, atau oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Ya. Oke, nah berikutnya yaitu, nah ini yang tadi ada jenis-jenis permintaan, ada jenis penawaran, ada tentang hukum permintaan. Kalau permintaan, semakin rendah harganya harga barang, maka semakin banyak jumlah yang diminta. Sementara hukum penawaran yaitu ini. Jadi kalau permintaan, kalau harganya naik, maka permintaan akan turun. Hukum permintaan. Tapi kalau harganya turun, permintaan akan naik. Jadi hukum permintaan itu berbanding terbalik. Sementara penawaran berbanding lurus. Kalau harganya naik, maka penawaran juga akan naik, ya. Tapi kalau penawaran harganya akan turun, maka penawaran juga itu berbanding lurus, ya. Paham ya? Oke, dan yang terakhir itu adalah ini, ada kurva permintaan, ya. Bahwa kurva itu cirinya ini berbentuk garis. Slope itu artinya kemiringan. Negatif itu dari kiri atas menuju kanan bawah. Jadi ke negatif. Nah juga tadi berhubungan dengan hukum, jadi berbanding terbalik. Sementara kurva penawaran ini berbentuk garis, slope-nya positif, banding lurus. Kita akan ya dari tadi mendengarkan, kita SPT dulu sebentar ya. Ya, silakan berdiri. Ya. Nah, ini permainan kita adalah permainan yang sebenarnya tadi berbanding terbalik gitu ya, berbanding terbalik. Kalau Umi bilang maju, berarti kalian harus mundur. Kalau Umi bilang mundur, berarti kalian harus maju. Oke, sekali lagi, siap? Ya. Maju. Masih lagi ya. Oke. Iya. Oke. Mundur. Ya. Mundur. Terima kasih semuanya. Ya, udah mulai. Ya. Baiklah, sekarang kita akan lebih meneliti atau mempelajari lebih dalam lagi permintaan dan penawaran dengan berkelompok, ya. Berkelompok disiapkan segala peralatannya, karton dan seterusnya. Nanti kalian coba diskusikan materi atau masalah-masalah yang diberikan di LKPD. Ya, kita bahas. Jadi kita berkelompok dulu, kita coba berhitung ya sampai 4, 1, 2, 3, 4 dari ke belakang, ke depan, dan seterusnya. Nanti kelompok 1 berkumpul pada kelompok 1, yang nomor 2 kumpul pada kelompok 2, dan seterusnya. Ya, lalu siapkan berkelompok. Paham? Iya, oke, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ya. 2. Keras, ya.
Dua. Tiga. Oke, tiga ada. Siap ya? Apa kan? Nomor satu. Ya, silakan berkelompok. Ya. Bisa di apa? Ini merupakan alat yang membantu kalian untuk presentasi nanti ya. Jadi sekarang kita bagikan dulu. LKPD itu lembar kerja peserta ya. Mohon dipelajari, dibahas bersama-sama. Ya. Ya. Jadi untuk bareng-bareng setiap orang diisi ya 1, 2, 3, 4. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oh, disimak dulu harus seperti apa. Nah, ini coba dibaca semuanya. Itu ada tugas kelompok. Pertama, tadi sudah menyimak ya penjelasan dulu. Lalu yang kedua, untuk menjawab pertanyaan secara kelompok ini, dibaca buku paketnya, lalu bisa browsing. Lalu kerjakan ya satu persatu, nanti dikumpulkan. Nah ini Umi membagi ke nama kelompok ya. Kelompok 1 itu kelompok demand ya, demand berarti kelompok permintaan ya. Nah nanti kalau presentasinya tentang permintaan ya. Terus yang kelompok 2 dinamakan kelompok supply. Supply itu apa? Penawaran. Ya, penawaran. Nah, kalian fokus ke situ, tapi yang lainnya dikerjakan. Yang kelompok 3 itu namanya kelompok price ya. Price karena kalian nanti ditugaskan untuk membuat kurva permintaan yang ada hubungannya dengan price. Dan yang terakhir kelompok 4 namanya adalah quantity. Silakan diskusikan dulu. Ya, kerjakan langsung yang tugas di sini, ya. Kayak gitu ada gambar. Jadi melakukan apa? Apakah melakukan permintaan? Dijawab di lembar yang kosongnya di belakang. Ya. Atau kalau cukup di sini boleh. Ya. Di sini ya Bu ya? Ya, boleh. Ya, di situ. Ya. Ya. Yang ini yang apa menjodohkan nanti ya, menjodohkan PR. Kerjakan dulu yang di atas. Oke. Dibahas. Kita sampai aja Bang. Ya di sini. Boleh langsung di sini. Atau di belakang dulu. Ya, ini sebagai alat bantu ya. Alat bantu buat presentasi. Ya, mohon siapkan. Ya. Di sini kita tinggal gambar untuk pembuatannya. Satu bisa ini. Ya, kalau kami kan waktu itu ada kesalahan ya. Jadi bagi-bagi ya. Jadi akan melihat keaktifan mana yang paling aktif dapat keyword ya. Ini seperti tempat jadi apakah yang menarik untuk presentasi ya. Kelompok dia pupuk baru ya, dia tahu. Dilengkapi ya, dilengkapi. Ini ada. Silakan boleh disobek ya, dibuka boleh. Nanti ada apa? Haknya. Di depan ada spidol, ada penggaris, ada double tip. Silakan dibuka. Ini kelompok. Ya. Ya. Silakan dibahas ya sambil mempersiapkan untuk presentasi. Ya silakan yang pasti ada spidolnya. Buktinya ada satu nanti gantian ya. Gantian. Kalau mau spidol gede, biar kelihatan judulnya. Masih umum ya.
Soal kecil biasa. Antara mabuk sama mau Diskusinya suaranya keluar. ya. Tadi udah nulis ya guys. Ini kita bikin mobilnya ya. Kamu di ruang apa nih? Opini pentingnya Lihat di buku. Ini kamu Ya, berbagi ya. Berarti di sini ya sih. Tuh, ini makan. Ada tahu? Ini jenis kelompok. Bukan kelompok, apa sih? Berarti yang grand. Bareng-bareng biar semua kita terrealisasi. Kalau bilang kan terlalu banyak, Seperti oh iya. Jadi kalau browsing ya ada banyak hal di situ. Jadi manfaatkan HP-nya ya untuk brush pen juga.
Atau bukan? Dari Itu lagi nulis apa Zaina? Lagi menulis administrasi atau tabel. Oke, tabelnya. Jadi untuk membuat kurva itu diperlukan tabelnya. Iya. Oke. Udah ketemu ciri-cirinya? Oh, ya. Apa ciri-cirinya? berbentuk garis, berslope negatif, variabel barang berbentuk kembali. Slope negatif enggak? Kalau negatif itu maksudnya gimana? Slope-nya? Slope apa? Kemiring. Jadi pas dari kiri ke tapi Kalau sama ya, kalau berbanding terbalik atau berbanding lurus? Contohnya 13 Ya. Satu ya. Oke, silakan ke depan. Ya, tolong beri perhatiannya. Bentar. Ya. Semuanya tolong perhatikan ke depan. Tanyakan ya, ada yang belum jelas. Tanyakan sama temennya sampai mengerti. Maju ke biar kelihatan ya. Ya, yang lainnya mohon perhatiannya. Kita dari kelompok 1, kelompok 5 akan menjelaskan tentang permintaan. Nah, pengertian permintaan sendiri yaitu keinginan seseorang atau konsumen untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa dalam berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, yang pertama ada tingkat harga barang itu sendiri. Jadi konsumen itu membeli barang itu sesuai tingkat harganya dan tingkat pendapatannya. Yang kedua ada harga barang lain. Harga barang lain itu ada substitusi atau komplementernya. Substitusi itu barang penggantinya dan komplementer adalah barang pelengkapnya. Selanjutnya ada tingkat pendapatan konsumen. Jadi konsumen itu untuk membeli barang itu pasti kan menyesuaikan pendapatan per bulannya. Konsumen dengan gaji yang besar, pendapatan yang besar bisa membeli lebih banyak kebutuhan daripada yang gaji per bulannya atau pendapatan per bulan itu lebih sedikit. Lalu yang keempat ada perilaku atau selera konsumen. Contohnya, jika jumlah makanan siap saji, mestinya harganya begitu, tetap saja dibeli. Lalu yang kelima ada ekspektasi di masa depan. Ekspektasi di masa depan terkait dengan kemampuan seseorang untuk memprediksi harga suatu barang akan naik atau turun di masa depan. Contohnya, jelang Idul Fitri itulah penjelasan mengenai demand adalah permintaan dari konsumen terhadap suatu barang atau jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, ya. Selanjutnya ada jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan itu ada 3. Yang pertama ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli, kemampuan untuk membeli, dan tindakan untuk membeli. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu ada permintaan yang disertai dengan daya beli, kemampuan membeli, namun tidak membeli saat itu juga. Yang ketiga ada permintaan absolut. Kalau permintaan absolut itu permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan untuk membeli. Lalu ada hukum permintaan. Dalam hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Artinya, jika tingkat harga turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Hukum permintaan berlaku ceteris paribus, yang berarti faktor-faktor selain harga barang itu dianggap tetap. Lalu ada contoh demand. Ketika harga produk pokok bayi sedang turun, biasanya konsumen yang di kalangan ibu-ibu itu akan membelinya secara jumlah yang banyak. Sebaliknya, kalau misalkan harga pokok itu naik,
biasanya ibu-ibu tersebut membeli dengan harga dengan satuan sedikit ya, dengan jumlah yang sedikit atau eceran. Ya, jadi ada pengaruhnya ya. Silahkan ada yang tanyakan tidak buat kelompok 1? Ada? Tadi ada istilah-istilah paham tidak? Ayo, tanyakan. Apa Pupu mau tanya? Silakan. Apa ceteris paribus ya? Oh iya, apa katanya ceteris paribus tadi? Ceteris paribus itu ini faktor-faktor yang selain harga barang itu bersifatnya tetap nggak ada perubahan. Oke, teman-teman, ini kita dari kelompok 2, kita kelompok supply. Di sini kita jelaskan definisi penawaran. Mulai dari pengertiannya di sini, yaitu penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga sesama periode dalam waktu tertentu. Contoh yang pertama ya, Mbak. Ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya pemilik memutuskan untuk menurunkan harganya. Namun, pemilik hanya akan menjualnya sedikit untuk mempertahankan persediaan para pemasak. Yang keduanya, saat LPG naik, Darkom akan menawarkan lebih banyak produk agar mendapat lebih banyak untung. Yang terakhir, karena musim panen raya datang, maka harga barang yang dipanen akan mengalami penurunan. Iya, jadi mulai dari definisi contoh faktor-faktor lingkar hukum. Teman-teman semua, kita dari kelompok guys akan menjelaskan mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan ini pasti ada hubungannya dengan definisi permintaan. Untuk definisinya sendiri akan dijelaskan oleh Hana. Iya, di sini ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen. Selanjutnya ada hukum kurva permintaan. Hukum kurva permintaan itu sebenarnya simpel. Kalau misalnya harganya naik, maka permintaannya akan turun. Dan sebaliknya, kalau harganya turun, maka permintaannya akan naik. Ada yang bertanya? Silakan. Udah paham nih? Coba tanya. Ada? Tanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan. Dari mana data itu? Asal ada data ya. Datanya bisa ambil perumpamaan ya. Yang pasti harus kalau permintaan itu berbanding terbalik. Apa sih maksudnya berbanding terbalik? Contohnya gimana? Berbanding terbalik itu kalau misalnya di sini harga jeruknya 5.000. Harga mana? Harga yang mana? Di kurva. Harganya ini 5.000. maka permintaannya jadi Permintaannya jadi lebih sedikit, sedikit ya, 10 kilo. Sedangkan kalau di sini harganya 1.000, permintaannya jadi 50 kilo. gitu ya, berbanding. Oke, sudah ya, udah paham ya. Baiklah, kita aplaus buat ya. Lagi, silakan kelompok. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Ya. Silakan. Itu harus direbut. Jadi kali ini kita akan menjelaskan tentang kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Hari ini kalian sudah bekerja sama dengan luar biasa, ya. Terus juga bisa menjelaskan sehingga sampai paham dan produknya juga keren banget ya. Jadi menarik gitu ya, sampai jelas seperti ini. Oke, aplaus buat semuanya yang sudah. Baiklah, coba dari yang sudah diuraikan tadi, kita coba membuat kesimpulan hari ini sudah belajar apa saja. Ada yang bisa menjelaskan? Coba, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Satu, tentang permintaan dan penawaran. Apa yang dibahas dalam permintaan penawaran? Ada yang bisa? Tentang apa aja? Kurva permintaannya, ya. Terus ada lagi yang dipelajari hari ini tentang ya, kalau satu tadi apa? Tentang pengertiannya. Apalagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sudah paham ya? Apa sih faktor yang mempengaruhi untuk permintaan? Harga, selera, pendapatan. Ya udah jelas tadi ya, kalau pendapatannya banyak, wah bisa belajar itu. Ya, seperti itu. Terus ada tadi permintaan. Sudah belajar apa aja tentang penawaran ya? Penawaran apa aja sudah diajarkan?
Ya. Lalu faktor sama juga ya. Ada cukup. Ya. Dan yang terakhir tadi belajar tentang rupa permintaan dan penawaran ya, sudah jelas kemiringannya seperti apa ya. Oke, hari ini luar biasa dan luar biasa juga. Jadi ini ada reward juga ya buat kelompok yang ini dulu. Yang kelompok 1 itu melihat yang rapih tadi untuk untuk diwakili ya. Diwakili ya. Ya, oke. Ini diwakili itu ya buat kelompok. Tepuk tangan dong buat kelompok. Ini kompak banget gitu ya. Iya, iya. Dan yang berikutnya itu kelompok ketiga itu sangat paham apa yang sudah diajarkannya. Oke, kelompok 4 itu walaupun 3 orang tapi tetap semangat bekerja sama. Oke, ya hari ini karena kalian sudah paham unit tes ya, tolong buka HP-nya semuanya. Lalu kita serius mengerjakannya di e-learning. Sudah kita buka. Ada 5 soal. Ini merupakan tes sumatif. Ya, tes sumatif artinya tes harian untuk hari ini. Ya, kita buka bersama-sama. Silahkan kerjakan waktunya bentar ya, sudah selesai. Karena ada 5 soal. Ya. Ya, seperti ini. Ada dibuka tes sumatif permintaan. Itu ada judulnya tes sumatif permintaan dan penawaran. Ya, untuk UKIN, untuk ujian kuliah hari ini. Ya, dibuka. Di APD-nya dibuka. Silakan dikerjakan. Yang sudah Itu di mana kan? Dia nggak bisa dibawa. tolong sampahnya juga nanti sudah? Esainya di oh iya lupa esainya ya. Ya esainya tolong dikerjakan juga. Ya untuk esai kerjakan sendiri ya. Nah, lupa. Buka esainya. Link. Yuk. Iya benar. Yang sudah membereskan tempat ini. Esai ya. Kayaknya emang Esai tahun dulu. Esai diwakili. Pas 11, pas 10, pas 10. Ya sudah udah nggak bisa dibuka. Kelas 10 kayak gini. Maksudnya nggak keluar? Iya. Oh nggak sama. Ya. Baiklah, hari ini kita sudah selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini. Bagaimana menyenangkan hari ini? Menyenangkan. Paham ya? Apa yang ini kita alhamdulillah materi permintaan dan penawaran sudah dipahami oleh semua. Terus yang berikutnya materi yang akan datang seperti tadi kita akan membuat harga keseimbangan pasar di mana ada hubungannya jelas permintaan dan penawaran. Itu akan menemukannya. Oke, jadi antara pertemuan antara titik permintaan dan penawaran akan membentuk harga keseimbangan pasar atau titik equilibrium yang akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, semuanya salam equilibrium. Salam equilibrium. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga bermakna ya pembelajaran hari ini ya, semuanya happy. Terima kasih atas semua atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Ya. Baik. Ya.